Perkenalkan, nama saya Denny Diendrawan, saya dari kelas BB ITD. Saya akan menjelaskan cara memasukkan data mentah ke dalam SPSS dan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan 3 data latihan, yaitu data latihan A, data latihan B, dan data latihan C. Kemudian buka aplikasi SPSS, tuliskan X1, X2, X3, X4, total X, Y1 sampai Y5 dan total Y. Ini data latihan A, desimalnya 0 semua. Kemudian kita cek data mentahnya apakah benar. X motivasi, Y kepuasan kerja. Tulis di label, masukkan motivasi, total Y-nya kepuasan kerja. Kemudian measure-nya scale semua. Oke. Data view, ini sudah muncul data view-nya. Kita salin dari Excel, data mentah yang sudah disiapkan. Copy, kemudian salin ke sini. Nah, sudah pindah datanya ke SPSS. Kemudian analyze, correlate, bivariate, masukkan X1 sampai total ke variabel. Kemudian Pearson-nya sudah. Oke. Hasilnya udah keluar. R hitungnya X1 0,721, kemudian ada 0,728, 0,856 dan 0,869. Nilai signifikansinya 0,00 semua. Oke, kita lanjut. Berarti jika R hitungnya di atas R table, lebih dari R table, maka keterangan uji validitas tersebut adalah valid. Oke, kita lanjut yang variabel Y. Analyze, correlate, bivariate. Ini kita riset terlebih dahulu. Masukkan Y1 sampai total. Pearson jangan lupa. Oke, sudah keluar hasil. Variabel Y satunya 0,709, kemudian Y2-nya 0,739, 0,822. Nilai signifikansinya 0 semua, 0,00 semua. Jika R hitung di atas atau lebih dari R tabel, maka keterangannya valid. Maka Y1 sampai dengan Y5 semuanya valid. Kita lanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas dengan analyze. Kita lanjut ke analyze, scale, dan reliability analysis. Masukkan X1 sampai X4 ke item. Statistiknya scale if item delete. Oke. Sini sudah keluar hasilnya 0,806. Yang artinya di atas R tabel, maka keterangan tersebut reliable. Kemudian lanjut uji reliabilitas variabel Y. Analyze, scale reliability, kemudian ini reset dulu Y1 hingga Y5 saja, masukkan ke item. Jangan lupa statistiknya scale if item delete. Continue. Oke. Sini sudah keluar hasilnya. Variabel Y 0,829 yang artinya lebih dari R tabel, maka keterangannya
reliable. Berikutnya kita akan lanjut ke data latihan B. Kita lihat dulu datanya. Data latihan B, diskon dan loyalitas konsumen. X1 hingga X5, Y1 hingga Y4. Kita rubah dulu X5 total X, kemudian Y1 sampai Y4. Labelnya dirubah. Tadi labelnya itu X diskon, Y loyalitas konsumen. Masukkan dulu labelnya, diskon, loyalitas konsumen. Oke, kemudian ke data view. Ini semuanya kita hapus terlebih dahulu. Salin dulu dari Excel. Kita salin. Kemudian yang tadi sudah selesai dihapus. Oke. Kemudian paste. Sudah ada data latihan B, sudah masuk, analyze, terus correlate bivariate, reset, masukkan X1 sampai dengan total X. Oke, di sini sudah keluar hasilnya, itu ada 0,163 di X1, R hitungnya X2 ada di 0,674. Kemudian nilai signifikansinya X1 0,105, yang artinya tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Oke, kita lanjut ke variabel Y. Analyze, correlate bivariate, reset, masukkan Y1 sampai dengan total Y ke variabel. Oke. Hasilnya sudah keluar. Y1 0,1746, Y2 0,783. Semuanya nilai signifikansinya 0,00, yang artinya valid karena R hitungnya lebih dari R tabel. Oke, lanjut ke uji reliabilitasnya. Reliabilitas. Analyze, scale, reliability analysis, reset, masukkan X1 sampai dengan X5 saja. Scale if item delete, continue. Oke, sini sudah keluar hasilnya itu 0,536, yang artinya reliable. Oke, lanjut ke uji reliabilitas variabel Y. Kita reset, masukkan variabel Y1 sampai dengan Y4. Y1 sampai dengan Y4 ke item. Statistik, scale if item delete. Oke. Hasilnya 0,811, yang artinya reliable. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan C. Kita lihat dulu soalnya, datanya. Lingkungan kerja dan kepuasan kerja, X1 sampai dengan X5, Y1 sampai dengan Y5. Kita tambahkan saja di sini Y5,
kemudian total Y, desimalnya jangan lupa, scale, labelnya diganti, labelnya kita ganti dengan lingkungan kerja dan kepuasan kerja. X nya lingkungan kerja, Y nya kepuasan kerja. Oke, kita salin datanya. Data view yang tadi kita hapus terlebih dahulu. Kita clear dulu. Kemudian kita tempel data mentahnya. Oke, sudah muncul. Kita analyze, correlate, bivariate. Kita reset terlebih dahulu. Masukkan variabel X1 sampai dengan total X. Oke. Hasilnya X1 R hitungnya 0,705, X2 R hitungnya 0,789. Artinya hasil uji validitas ini valid karena R hitung lebih daripada R tabel. Kemudian lanjutkan ke variabel Y-nya. Analyze, ke bagian correlate, bivariate, reset, masukkan Y1 sampai dengan total Y. Oke, langsung keluar hasilnya. Y1 R hitungnya 0,709, nilai signifikansinya 0, keterangannya valid karena R hitung lebih. Kemudian lanjutkan ke uji reliabilitas variabel X. Scale, reliability, reset, masukkan X1 sampai dengan X5 saja, totalnya jangan dimasukkan. Masukkan ke item, statistik, jangan lupa. Oke, hasil Kronsbank alpanya 0,841 yang artinya reliable, variable X reliable. Baiklah, kemudian uji reliabilitas variabel Y. Analyze, scale, analysis, direset terlebih dahulu. Y1, masukkan Y1 sampai dengan Y5 saja, totalnya jangan. Ke item. Oke, statistiknya. Oke. Kemudian keluar hasilnya Kronsbank alpanya 0,829 yang artinya keterangannya reliable karena lebih daripada nilai R tabel. Variabel Y dinyatakan reliable. Yang terakhir saya akan memperlihatkan data yang telah saya buat. Saya pindahkan ke Word dan sudah saya berikan keterangan semuanya. Berikut adalah hasil uji yang telah saya pindahkan ke Word. Latihan A, uji validitas. Hasilnya X1 dengan R hitung 0,721. Kemudian ada, nah ini hasil semuanya. Semuanya dinyatakan valid. Uji reliabilitasnya tabel hasil ujinya Kronsbank alpanya 0,806, Y-nya 0,829. Dinyatakan variabel X dan Y itu reliable.
Kemudian latihan B-nya X1 0,163, X2-nya 0,674, X3 0,719, Y1-nya 0,745. Tabel hasilnya di sini R tabelnya 0,1966. R hitung X1 0,163 dan signifikansinya 0,105 dinyatakan tidak valid karena R hitung lebih rendah atau kurang dari nilai R tabel. Lanjut ke uji reliabilitas. Crossbank alfanya 0,536 dan variabel Y 0,811. Dua-duanya reliable. Dan latihan C, ini semua latihan C. Dan yang ini latihan ini variabel Y, maaf. Y1 0,709. Ini berikut tabel hasil uji validitasnya. Dinyatakan semua valid karena nilai R hitungnya lebih dari nilai R tabel. Ini uji reliabilitasnya 0,841 dan 0,829. Variabel X dan variabel Y dinyatakan reliable. Oke. Baiklah, sekian cara memasukkan data mentah dari Excel ke SPSS dan cara mengoperasikan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.